warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi apresiasi prosa fiksi yang selanjutnya, yaitu mengenai penilaian novel sebagai bentuk prosa fiksi secara komprehensif. Yang pertama ada saya, Azhara Gaya Putri Ismailova dengan NPM 2002306. Izin memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil JH, lahir di Bandung 3 Juli 2002. Bagi saya, standar layaknya anak ospek penulis biodata, yaitu menulis, masak, menyanyi. Cita-cita saya tidak ada spesifikasi khusus, yang penting saya menjadi sultan atau saya sukses ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Ramaradita dengan NPM 2050368. Saya lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Januari 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diyaudin Farih dengan NPM 2050364. Saya dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 18 Agustus 2001. Cita-cita saya ingin menjadi guru ataupun sastrawan. Amin. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian novel, yaitu novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa, mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Novelis juga merupakan bagi penulis yang menulis novel. Salah satu yang membedakan novel dengan karya sastra lain adalah isi novel lebih panjang dan lebih kompleks dan juga tidak memiliki bahasa struktural dan sajak. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah novel atau dalam suatu prosa fiksi tentunya memiliki unsur intrinsik. Dalam novel, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Secara sederhananya, Stanton mengungkapkan atau menyebut bahwa tema yang disamakan dengan gagasan utama sebagai makna yang bernilai besar lebih dari kelihatannya. Selain itu, tema juga dapat diartikan sebagai gagasan yang melandasi cerita yang bisa berkaitan dengan kehidupan, sosial politik, budaya, religi, cinta, dan lain-lain. Tema inilah yang membangun dan menggiring cerita dari awal hingga ke akhir. Yang kedua, adanya alur. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang berkesinambungan terjalin dalam hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat, guna membangun cerita secara utuh. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terpilih yang mengiringi pembaca untuk melihat peristiwa ke berikutannya. Alur di awal biasanya mengungkapkan suatu pengenalan cerita, pengenalan tokoh, lalu yang alur tengah menceritakan tentang adanya masalah, munculnya konflik, seperti itu. Lalu yang terakhir, alur akhir, yaitu menceritakan seperti penyelesaian masalah atau penyelesaian dari konflik tersebut, dan biasanya ada klimaks, yaitu puncak cerita atau puncak masalah. Gaya bahasa merupakan refleksi dari dunia imajinatif penulis atau pengarang setelah melalui atau melakukan refleksi terhadap kehidupannya. Dunia imajinasi atau kreativitas tersebut dapat dikemukakan melalui bahasa. Dari itu, terciptalah gaya bahasa dari setiap cerita atau novel yang berbeda-beda. Bahasa sastra bukan sekedar referensial yang hanya mengacu pada satu hal. Namun, bahasa mempunyai fungsi ekspresif yang menunjukkan nada juga sikap pengarangnya. Adapun style atau gaya dari gaya bahasa adalah sebagai berikut. Pertama yaitu fonem, yang kedua yaitu leksikal atau diksi, yang ketiga yaitu kalimat atau bentuk sintaksis, yang keempat yaitu wacana, yang kelima bahasa figuratif. Lalu selanjutnya juga ada gaya dan nada cerita. Nada cerita ini biasanya dihubungkan dengan pengertian atau pemilihan dan penyusunan bahasa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Brooks juga Wallace, yaitu gaya atau style, pemilihan, serta penyusunan bahasa. Lalu ada pula unsur-unsur pembentukan gaya itu sendiri, yaitu yang pertama adanya diksi. Secara sederhana, diksi dapat diartikan sebagai pemilihan kata pengarang. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, yaitu perumpamaan merupakan kumpulan kesan dalam seluruh isi cerita atau dalam suatu bagian-bagian karya yang signifikan. Fungsi dasar perumpamaan ini secara harfiah adalah untuk memenuhi hasratnya, secara rinci mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi. Lalu yang terakhir ada kalimat. Dalam menganalisis kalimat, kita memperhatikan bahan-bahan sebagai karakteristik kalimat-kalimat panjang, preposisi sederhana terhadap kalimat-kalimat kompleks, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada latar.
Moody mengungkapkan bahwa latar sebagai tempat, sejarah, sosial, juga kadang-kadang atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Latar terdiri dari berbagai macam, bisa latar belakang tempat, waktu, suasana atau lingkungan, sosial, dan dari berbagai fungsi-fungsi latar tersebut, itu semua menjadi elemen yang dapat menghidupkan imajinasi para pembaca mengenai kehidupan tokoh. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang diartikan oleh Stanton adalah sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Untuk mengisahkan lakuan dalam sebuah novel, pengarang dapat memposisikan diri dari sudut pandang tertentu. Sudut pandang terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama sentral, sudut pandang orang pertama pembantu, lalu yang terakhir sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yang utama atau yang sentral biasanya dapat diartikan sebagai sudut pandang dari si pengarang sendiri. Lalu selanjutnya sudut pandang orang pertama pembantu, yaitu sudut pandang orang pertama yang hanya membantu tokoh yang lain lebih penting. Lalu yang terakhir yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini yaitu sudut pandang orang yang maha tahu, orang di luar cerita yang menjadi pengamat maha tahu. Lalu selanjutnya juga ada gaya tokoh atau penokohan. Seperti pendapat Kenny, tokoh merupakan bagian atau unsur dari suatu keutuhan artistik, yakni karya sastra, yang seharusnya selalu menunjang keutuhan artistik itu sendiri. Kehadiran tokoh dapat dilihat dari berbagai cara. Yang pertama, adanya cara analitis, yaitu menjelaskan secara langsung si tokoh-tokoh tersebut. Lalu yang kedua, cara dramatik, yaitu pengarang melukiskan si tokoh-tokoh tersebut atau karakter-karakter tersebut, gambaran tempat juga lingkungan, dialog, perbuatan, jalan pikiran tokoh, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu kombinasi dari keduanya. Dan pendapat cara-cara ini dikemukakan oleh Sa'ad dalam Ali tahun 1986. Tokoh-tokoh juga dapat dikemukakan seperti watak-wataknya, juga ada tokoh utama, tokoh pendamping atau figuran. Lalu watak-watak dari tokoh itu sendiri biasanya ada antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Apa itu antagonis? Antagonis adalah tokoh yang memerankan peran jahat. Lalu protagonis biasanya tokoh tersebut akan memerankan peran yang baik. Lalu selanjutnya yang tritagonis bisa dikatakan sebagai tokoh yang baik, iya, jahat, iya, atau tidak mudah ditebak. Lalu unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan dari seorang penulis atau pengarang. Amanat merupakan moral atau ajaran yang disampaikan pengarang atau penulis melalui karyanya tersebut. Bisa disimpulkan, pesan yang dibawa pengarang untuk dihadirkan melalui keterjadiannya peristiwa di dalam cerita agar dapat dijadikan pemikiran maupun bahan perenungan oleh pembaca. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri novel. Sebagai salah satu karya sastra, novel tentunya memiliki ciri khas tersendiri dan juga pembeda di antara karya sastra prosa fiksi lainnya. Dari segi jumlah kata pun atau juga jumlah kalimat, novel lebih mengandung banyak kata juga kalimat sehingga dalam proses pemaknaannya relatif jauh lebih mudah dibandingkan daripada memaknai sebuah puisi yang cenderung lebih sedikit kata atau kalimatnya, yang juga lebih banyak mengandung kias-kiasan. Dari segi panjang cerita novel lebih panjang daripada cerita pendek, sehingga dapat mengemukakan sesuatu atau mengemukakan masalah, mengembangkan masalah, menyelesaikan masalah secara lebih rinci. Menurut Eko Sasih, ciri-ciri novel atau yang membedakan novel dengan karya sastra prosa fiksi lainnya adalah yang pertama, alurnya lebih rumit, juga panjang, dan ditandai oleh perubahan nasib daripada seorang tokoh. Lalu yang kedua, yaitu tokohnya lebih banyak dan dalam berbagai karakter. Lalu yang ketiga, latar meliputi wilayah geografis yang luas dan dalam waktu yang lebih lama. Lalu yang terakhir, temanya lebih kompleks dan ditandai oleh adanya tema-tema bawaan. Baik, sekarang saya akan menyebutkan beberapa penulis novel yang terkenal. Yang pertama ada William Faulkner. William Faulkner ini penulis novel yang berasal dari Amerika Serikat. Ia terkenal karena ia memakai teknik stream of consciousness. Teknik ini membuat alur drama menjadi cukup rumit dan membuat pembaca menjadi sedikit cukup sulit untuk mengikuti alurnya.
karena narator menyajikan sebuah karakter dengan pikiran yang mudah berubah-ubah, meloncat-loncat dan terus-menerus, sehingga sulit untuk mengikuti jalan ceritanya. Jadi, untuk membaca novel dari William Faulkner ini, kita membutuhkan ekstra fokus dan teliti saat membacanya, sehingga kita dapat menyimpulkan isi novel tersebut dan mengikuti alur ceritanya. Baik, yang kedua ada Andrea Hirata. Andrea Hirata ini adalah salah satu penulis novel yang berasal dari Indonesia, yang dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1967 di Belitung, Belitung. Ia memiliki nama lengkap Andrea Hirata Seman Said Harun. Pertama kali ia membuat sebuah karya yang berjudul Laskar Pelangi, sukses besar dan menjadi international bestseller. Bahkan novel Laskar Pelangi sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing dan dipasarkan lebih dari 135 negara. Novel ini dilirik oleh seorang produser sehingga novel ini mampu diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Baik, selanjutnya yang ketiga ada Pramoedya Anantatur. Siapa yang tidak kenal dengan sastrawan satu ini? Ia adalah seorang sastrawan besar yang melewati 4 zaman. Yang pertama ada zaman penjajahan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, serta zaman Orde Reformasi. Hal ini menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi beliau, maupun fisik, bahkan psikisnya. Ia mencicipi dinginnya sebuah penjara pada masa kekuasaan penjajahan Soekarno dan Soeharto. Namun meskipun demikian, Pramoedya Anantatur tetap berkarya, dan ia memiliki keyakinan yang cukup besar. Dan berkat beliau, kita dapat mengetahui sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah ironi pada masa penjajahan dan pada masa lampau tentang orang-orang yang kurang diperlakukan adil dan kurang diperlakukan secara manusiawi. Ia pernah mengangkat sebuah cerita dalam novelnya yang cukup memberikan sebuah empati kepada etnis China, namun ia harus dibawa paksa oleh sebagian militer pemerintah dan ia harus merasakan 1 tahun penjara. Yang keempat ada N. Hadini. N. Hadini ini adalah salah satu sastrawan wanita di Indonesia yang masih aktif berkarya sampai umurnya 72 tahun. N. Hadini sebagai pengarang perempuan menjadikan sosok perempuan sebagai objek kajiannya. N. Hadini juga dijuluki sebagai pengarang autobiografi atau yang bisa disebut adalah cerita kenangan, karena N. Hadini kerap kali menceritakan sebuah cerita yang menceritakan kehidupannya sendiri. Ia menceritakan kisah dari berbagai fenomena yang tidak adil terhadap kaum wanita, kaum perempuan, baik itu sebuah kekerasan atau ketidakadilan, penindasan, atau yang biasa disebut dengan ketidakadilan gender. N. Hadini menggunakan kalimat-kalimat yang rapi, luas, serta tenang, sehingga membuat para peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh. Baik, yang kelima ada Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis ini adalah sastrawan angkatan 1966, dan selain dikenal sebagai penulis novel, beliau juga dikenal sebagai seorang wartawan. Hal ini diungkapkan oleh Taufik Ismail, yaitu seorang sastrawan juga pada tahun 1966. Ia menyebut seorang Mokhtar Lubis itu memiliki 2 sayap. Sayap yang pertama adalah sayap wartawan yang ia lampiaskan ke dalam Indonesia Raya. Dan yang kedua ada sayap sastrawan yang ia lampiaskan ke dalam majalah Horizon. Dalam artikel Hadi pada tahun 2011, dijelaskan bahwa lahirnya angkatan 1966 ini didahului adanya kemelut di dalam segala bidang di kehidupan Indonesia yang disebabkan oleh teror politik yang dilakukan oleh PKI dan ormas-ormas dan yang bernaung di bawahnya. Angkatan 1966 ini memiliki sebuah cita-cita, ingin adanya sebuah pemurnian pelaksanaan Pancasila dan pelaksanaan ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis novel. Yang pertama itu ada berdasarkan kisah nyata atau tidak nyatanya suatu cerita tersebut. Nah, yang pertama ada novel fiksi. Novel fiksi ini berdasarkan sebuah cerita yang disusun oleh penulis tersebut dengan unsur-unsur yang semuanya adalah hanya rekaan penulis. Dan yang kedua ada
novel non-fiksi. Nah, novel non-fiksi ini biasanya ia bercerita tentang hal yang nyata. Novel ini berdasarkan peristiwa, berdasarkan sebuah kejadian yang pernah terjadi. Kemudian yang kedua ada novel berdasarkan genre. Nah, novel berdasarkan genre ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada novel romantis. Nah, novel romantis yang sudah seperti kita tahu, dia mengandung cerita-cerita yang berbau-bau perasaan, berbau-bau percintaan. Di sini contohnya bisa kita ambil dari Dilanku 1990, karya Pilih Baik. Kedua itu ada novel bergenre horor. Nah, novel bergenre horor ini biasanya dia menceritakan hal-hal yang di luar nalar dan memiliki unsur menegangkan, menyeramkan, dan membuat pembaca berdebar-debar saat membacanya. Ketiga itu ada novel misteri. Nah, novel misteri ini biasanya dia itu mengandung sebuah teka-teki yang pembaca itu merasa harus memecahkan teka-teki itu, karena dengan memecahkan teka-teki itu, maka pembaca akan mengerti alur cerita yang disuguhkan oleh seorang penulis. Nah, kemudian ada novel komedi. Nah, novel komedi ini memiliki unsur humor dan unsur lucu, dan biasanya novel komedi ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Namun ada beberapa novel komedi yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu dengan makna-makna yang tersembunyi di baliknya. Kemudian ada novel inspiratif. Novel inspiratif ini sudah pasti ia mengandung nilai-nilai moral dan hikmah. Karena novel inspirasi ini bertujuan untuk menginspirasi orang-orang yang membacanya. Contohnya saja seperti Si Anak Singkong dari Chairul Tanjung. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis novel berdasarkan isi, tokoh, dan mangsa pasar. Yang pertama ada teen lead. Teen lead berasal dari kata teen yang berarti remaja, dan lead berasal dari kata literatur yang berarti tulisan atau karya tulis. Jenis novel ini biasanya bercerita tentang seputar remaja. Umumnya ia menceritakan sebuah cerita cinta remaja atau sebuah persahabatan remaja. Dan tokoh serta mangsa novel ini yaitu berfokus pada anak usia remaja dan usia-usia yang dianggap masih labil dan memiliki banyak permasalahan. Baik, yang keempat itu ada novel dewasa. Novel dewasa ini diperuntukkan untuk orang dewasa. Karena umumnya cerita ini mengandung sebuah unsur sensualitas dan percintaan orang dewasa. Yang kedua, chick lit. Nah, chick lit ini berasal dari kata chick dan lit. Chick berarti wanita muda. Itu adalah sebuah kata slang dari Amerika. Dan lit seperti sebelumnya, ia berarti literatur. Nah, si chick lit ini itu, ia menceritakan kehidupan sebuah permasalahan seorang wanita muda pada umumnya. Sebenarnya cerita ini sah-sah saja jika dibaca oleh kalangan manapun. Namun cerita ini biasanya ia memiliki alur cerita yang cukup rumit dan lebih kompleks, bahkan kadang mengandung unsur-unsur dewasa yang mungkin saja tidak terlalu mudah dan tidak terlalu baik jika dibaca atau ditangkap oleh usia remaja. Baik, novel yang ketiga itu adalah novel songlit. Novel songlit ini berdasarkan sebuah lagu. Nah, biasanya ceritanya itu mengikuti alur dari lagu tersebut. Contoh saja seperti lagunya Ruang Rindu dari Laptop, band yang berasal dari Indonesia, yang meluncurkan sebuah novel yang ceritanya itu mengikuti alur dari lagu tersebut. Contoh novel yang pertama yaitu dari novel fiksi seperti novel Twilight, Harry Potter, lalu non-fiksi yaitu seperti novel-novel karya Andra Hirata yaitu Laskar Pelangi, juga ada 99 Cahaya di Langit Eropa. Lalu contoh jenis novel dari novel romantis yaitu Summer in Seoul, Autumn in Paris, Winter in Tokyo, dan Spring to London karya Hana. Lalu contoh novel horor yaitu Film Dracula karya Bram Stoker. Lalu selanjutnya contoh novel misteri yaitu Sherlock Holmes karyanya Bram Stoker. Lalu contoh novel komedi yaitu Barmat Merah Lembu karyanya Raditya Dika. Lalu selanjutnya contoh novel inspiratif yaitu novel Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Lalu selanjutnya contoh novel dari jenis novel berdasarkan isi, tokoh, dan bangsa pasar. Yang pertama ada teen lead. Contoh dari teen lead yaitu Me versus High Heels, lalu Delva. Lalu selanjutnya ada contoh dari songlit yaitu seperti contohnya Ruang Rindu, lagu yang diciptakan oleh grup band Indonesia yaitu Leto. Lalu selanjutnya ada contoh novel dewasa yaitu Saman dan Larung dengan Sayu Utami. Selanjutnya ada
Sejarah novel berdirinya Balai Pustaka pada tahun 1917. Belum ada ahli yang mencoba untuk melakukan pengamatan terhadap kesusastraan Indonesia. Meskipun ada, tetapi hanya fokus pada topik tertentu secara spesifik. Selanjutnya ada fungsi novel. Yang pertama ada fungsi rekreatif sastra, berfungsi sebagai sarana hiburan bagi masyarakat karena mengandung unsur keindahan. Yang kedua ada fungsi didaktis sastra, memiliki fungsi pengajaran karena bersifat mendidik dan mengandung unsur kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga ada fungsi estetis sastra, memiliki unsur dan nilai-nilai keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat ada fungsi moralitas sastra, mengandung nilai-nilai moral yang menjelaskan tentang yang baik dan yang buruk serta yang benar dan yang salah. Yang kelima ada fungsi religius sastra, mampu memberikan pesan-pesan religius untuk para pembacanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh mengapresiasi karya sastra, salah satunya yaitu mengapresiasi novel. Menurut para ahli, Amiluddin Ghof dalam Umiluddin, dapat disimpulkan bahwa apresiasi karya sastra merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempelajari secara sungguh-sungguh terhadap suatu hasil karya sastra novel, sehingga tumbuh pengertian, penilaian, penghargaan, kepekaan pikiran, dan kepekaan perasaan. Dari hal itu semua, maka itu menimbulkan sebuah pemahaman yang benar tentang karya sastra tersebut. Serta jika seseorang sudah menemukan pemahamannya yang benar tentang karya sastra tersebut, maka akan menciptakan rasa kenikmatan dan kecintaan terhadap karya sastra tersebut. Contohnya yaitu saat ini yang sedang kita bahas adalah novel. Dan seseorang itu akan terdorong dan termotivasi untuk membuat karya sastra sendiri, seperti membuat novel, membuat cerpen, dan hal sebagainya. Dan salah satu contoh kegiatan apresiasi karya sastra yang bisa dihubungkan dengan pendidikan karakter yaitu seperti mengkaji atau menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah novel yang mampu dijadikan sebagai contoh pendidikan karakter yang baik bagi siswa. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan kesalahan editing atau spell ketik, harap dimaklumi karena tidak ada yang sempurna, melainkan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.